Apa kabar kalian? Ibu harap kalian baik dan sehat-sehat selalu di rumah. Apakah kalian sudah siap belajar? Baik, tentunya kalian sudah siap belajar. Nah, hari ini kita bertemu kembali yaitu di hari Rabu pada tanggal 17 Maret tahun 2021. Nah, hari ini kita masuk di tema 8. Masih di tema 8 yaitu daerah tempat tinggalku. Nah, hari ini kita masuk di subtema 1 yaitu lingkungan tempat tinggalku. Nah, hari ini kita masuk di pembelajaran 3 dan 4. Mata pembelajaran yang sama yaitu mata pembelajaran IPS, Ilmu Pengetahuan Sosial. Baik, untuk lebih jelasnya, kalian simak baik-baik penjelasan Ibu berikut ini. Hai teman-teman, namaku Dayu. Aku dan keluargaku berasal dari Bali. Saat di Bali, aku tinggal di daerah Tabanan. Bagaimana kondisi lingkungan tempat tinggalku? Ayo kita cari tahu. Bali sangatlah terkenal hingga di luar negeri sebagai ikon pariwisata Indonesia. Bali memiliki potensi pariwisata seperti wisata alam, wisata seni dan budaya. Provinsi Bali terbagi atas 8 kabupaten dan 1 daerah kota. Tabanan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Bali. Wilayah Kabupaten Tabanan didominasi oleh pegunungan dan pantai. Selain itu, Tabanan terkenal sebagai penghasil beras dan sayuran. Mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Namun, penduduk yang tinggal di pantai bermata pencaharian sebagai nelayan. Keadaan alam suatu tempat akan memengaruhi mata pencaharian penduduknya. Ayo kita cari tahu lebih lanjut. Lingkungan memengaruhi mata pencaharian penduduk di suatu daerah. Mata pencaharian penduduk di suatu daerah berbeda dengan daerah lain. Mata pencaharian penduduk di daerah pesisir pantai berbeda dengan penduduk di daerah dataran rendah maupun dataran tinggi. Simak penjelasan berikut. Pertama, penduduk di daerah pantai bermata pencaharian sebagai nelayan, petani tambak, pedagang, petani garam, dan perajin. Dua, penduduk di daerah dataran rendah bermata pencaharian sebagai buruh, petani, pedagang, dan peternak. Dan yang ketiga, penduduk di daerah dataran tinggi bermata pencaharian sebagai petani, peternak, pedagang, dan pekerja perkebunan. Misalnya, teh, kopi, dan cengkeh. Selain itu, penduduk yang tinggal di desa juga memiliki mata pencaharian yang berbeda dengan penduduk di kota. Penduduk di desa lebih banyak bermata pencaharian sebagai petani, peternak, perajin, pedagang, buruh tani, dan perkebunan. Sedangkan penduduk di kota bermata pencaharian sebagai pekerja jasa atau contohnya pegawai bank, konsultan, pengacara, sopir, bahkan karyawan dan pedagang. Pertama, mengapa mata pencaharian penduduk berbeda sesuai lingkungan tempat hidupnya? Penduduk di suatu daerah cenderung memanfaatkan kekayaan alam di daerah tempat tinggalnya untuk memenuhi kebutuhannya. Karena kekayaan alam suatu daerah dengan daerah lain berbeda, menyebabkan keragaman jenis mata pencaharian penduduknya. Selain itu, keadaan lingkungan suatu daerah juga memengaruhi jenis pekerjaan penduduknya. Yang kedua, mengapa penduduk di desa dan di kota memiliki mata pencaharian berbeda? Jawabannya, masyarakat di desa bekerja sebagai petani karena banyak lahan pertanian yang tersedia. Sedang penduduk di kota lebih banyak bekerja sebagai pekerja jasa karena di kota merupakan pusat pemerintahan dan perdagangan. Yang ketiga, apa perbedaan petani di daerah dataran rendah dan petani di daerah dataran tinggi? Jawab, perbedaan petani di daerah dataran rendah dan petani di daerah dataran tinggi terletak pada tanaman yang mereka tanam.
Petani di daerah dataran rendah menanam padi dan palawija, sedangkan petani di daerah dataran tinggi menanam sayur seperti kol, wortel, bawang, dan kubis. Apakah yang dimaksud dengan pekerja jasa? Sebutkan contohnya. Jawab, pekerja jasa adalah orang-orang yang memberikan pelayanan sesuai keahlian yang dimiliki. Contoh dari pekerja jasa yaitu dokter, guru, penjahit, konsultan, dan pengacara. Nah, kemudian anak-anak, kita masuk di tema 8, subtema 1, pembelajaran 4. Simak baik-baik penjelasan Ibu berikut ini. Lingkungan memengaruhi kegiatan ekonomi penduduk. Tahukah kamu tentang kegiatan ekonomi? Ayo kita pelajari bersama-sama. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan penghasilan, barang atau jasa tertentu dengan tujuan mencapai kesejahteraan dalam hidupnya. Berikut macam-macam kegiatan ekonomi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dan jasa. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut sebagai produsen. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang hasil produksi dari produsen ke konsumen. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut dengan distributor. Konsumsi adalah kegiatan memakai barang-barang hasil produksi. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut dengan konsumen. Nah, anak-anak Ibu di rumah, silakan kalian baca buku tema 8 pada halaman 34 sampai 35 tentang Kabupaten Tabanan. Apa saja kegiatan ekonomi di Kabupaten Tabanan? Berikut penjelasannya. Kegiatan ekonomi di Kabupaten Tabanan meliputi produksi. Nah, kegiatan produksi ini meliputi pertanian, peternakan, dan industri kerajinan. Kemudian yang kedua, distribusi. Nah, kegiatan distribusi meliputi perdagangan atau penjualan. Dan yang ketiga, konsumsi. Nah, kegiatan konsumsi meliputi pembelian sayuran untuk kebutuhan hotel dan masyarakat. Apa saja jenis pekerjaan yang terkait dengan kegiatan ekonomi di Kabupaten Tabanan? Nah, jenis pekerjaan yang terkait dengan kegiatan ekonomi di Kabupaten Tabanan meliputi produksi. Contohnya, petani, peternak, perajin, dan nelayan. Pada distribusi, contohnya pedagang, sopir, kuli angkut, agen, dan petugas pada pengiriman paket. Kemudian konsumsi. Nah, ini adalah contohnya warga dan wisatawan. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Terima kasih atas kehadirannya hari ini.